Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang soleh solehah dunia akhirat yang saya hormati, bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, moga diwaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disabdakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta ay aktar. Segala sesuatu itu memiliki sisi kebaikan. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah, yang tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta, maka yang tertolak keberkahannya, yang tertolak kebaikannya. Makanya untuk mengawali segala sesuatu minimal bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya mengawali sebuah pekerjaan itu dengan falsafah atas nama Allah, bukan atas nama selain Allah. Itu sesuatu yang pokok dan itu menjadi akidah kita, bahwa di dalam Al-Quran misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, misalnya bacalah atas nama Tuhanmu, bukan atas nama yang selainnya. Sehingga orang mengawali sesuatu dengan basmalah, memproses sesuatu dengan kalimat-kalimat thayyibah, mengakhiri sesuatu dengan alhamdulillah, itu falsafahnya. Seperti kita bertasbih, budal itu kok bendol gede, mulie nang bendol gede. Lek mulie nang bendol gede, cilik berarti ngendit, gak sampai 100. Itu falsafah. Seperti orang tawaf, dia berangkat menuju tempat pemberangkatan semula, falsafahnya begitu. Kita berangkat tawaf itu dari Hajar Aswad, lalu bahu kiri terus sejajar dengan Ka'bah, mutar ke kiri, nanti berakhir juga di dalam Hajar Aswad itu. Dia berangkat menuju tempat pemberangkatan semula. Kita hidup nih berangkat minallah, diproses enak gak enak, sugih melarat, pejabat rakyat, nom tuwa ayu elek mancung pe, itu bikalimatillah, supaya iso mulih ilallah. Alhamdulillah. Wih, ikut digawe teori nyambet gawe nuku barokah, budale bismillah, sudah make atas nama Allah. Sehingga secara rohaniyah orang yang berangkat bekerja menggunakan atas nama Allah itu berarti sudah secara rohaniyah jernih, dunia akhirat oleh perlindungan di dunia saat dia kerja pasti ada. Allah kirim 2 malaikat itu, sehingga kualitas kerjanya pasti berbeda dengan orang yang tidak atas nama. Apalagi saat dia kerja diproses bikalimatillah, artinya diproses bikalimatillah niku lek mau nyambet gawe niate bener, carane bener,
nek wis oleh rezeki gunakno sing bener. Ada 3 kebenaran. Kebenaran niat, kebenaran proses, dan kebenaran fungsi rezeki. Niate wong nyambet gawe ngoten niku lah. Ya Allah, kula budal nyambet damel patos rezeki panjenengan kadamel sang ibadah. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula. Nah, pada saat dia kerja, yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dagang ke Sam, kemana-mana sampai beliau saat sudah diangkat menjadi Rasul, itu mendidik kepada para sahabat dawuh ini. Innallaha yuhibbu minal abdi idza amila amalan ayyutqin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hambanya apabila melakukan pekerjaan dilakukan secara ayyutqin. Ayyutqin itu bahasa hadis. Kalau diterjemah pakai bahasa ajam yang selain bahasa Arab, itu kandungan moralnya nggak nyampe. Saking tingginya bahasa wahyu atau bahasa hadis. Sehingga mungkin makna yang agak dekat dengan kebenaran gitu, kerja yang profesional. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hambanya apabila melakukan pekerjaan dilakukan secara profesi. Nah, pekerjaan itu disebut sebagai pekerjaan yang profesional kalau memenuhi 3 persyaratan. Imam Junaid Al-Baghdadi wonten kitab Al-Munqidh minadh dhalal, gurune Imam Al-Ghazali. Niki ndawuhke syaratnya pekerjaan yang profesional itu 1, adanya kompetensi personal religius. Bagaimana orang bekerja itu punya karakter sesuai dengan bidangnya, meyakinkan lah. Nek ngedol barang ngono, lek nawakno barangnya pancen dahsyat. Kadang-kadang kan enggak, nungguin barangnya lekas ada orang yang lihat demek disentak, enggak beli, kasar. Jadi ada kompetensi personal. Di samping kompetensi personal itu bekerja berkarakter. Yang kedua, orang bekerja itu harus memiliki daya tahan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan pekerjaan itu. Kadang-kadang kan wong nyambet gawe ngelek metu cobone niku mesti sohibu sambat wal ngeluh. Tukang sambat sampai tukang ngeluh. Nah, supaya sambat dan ngeluh itu tidak memperkeruh suasana hati dan rohani, yang pasti akan memperburuk situasi ibadah kita kepada Allah, maka khauf, kekhawatiran, kebutuhan rohani itu tadi harus diimbangi dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqarrub bil ibadah nyari hidayah, taqarrub bil isti'anah wal istighosah nyari maunah. Sehingga orang bekerja itu ketika ada hidayah Allah, ada pertolongan Allah, mekanismenya ibadah dijalani sebagaimana mestinya, dia kerja tidak meninggalkan hak-haknya Allah. Ketika dia menghadapi tantangan, dia minta pertolongan kepada Allah, pakai bahasa Fatihah nasta'in boleh, pakai bahasa Quran nastaghis juga boleh. Karena kan ada bahasa Quran ketika Kanjeng Rasul menghadapi perang Badar ya, itu melakukan gerakan istighosah, mohon pertolongan khusus kepada Allah. Sehingga Qur'annya id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum
anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murtifin. Ingatlah ketika Kanjeng Rasul dengan para sahabat itu melakukan panjatan doa-doa khusus yang pernah dibaca oleh para nabi-nabi terdahulu saat menghadapi tantangan perjuangan. Itu namanya istaghosah, yastaghisu, istighosah. Mohon pertolongan khusus. Kayak misalnya senjata yang pernah dipakai oleh Nabi Yunus ya, yang ditelan ikan Dhinnun itu Nabi Yunus tetap diselamatkan oleh Allah. Balaknya sudah ditakdir oleh Allah, tapi bahaya balak itu berkahnya Nabi Yunus jago tasbih itu dinolkan bahayanya. Itu manfaatnya wong dzikir, wong donga itu tetap bisa kena musibah, tapi bahayanya musibah bisa kuasa Allah dinolno, koyok Nabi Yunus, koyok Nabi Musa menghadapi kejaran Firaun, mau memukul laut oleh Allah diperintah baca dulu itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dipukul selamat. Ada pertolongan yang tidak masuk akal, laut bisa menjadi jalan tol. Nabi Yunus sama. Nabi Yunus saking cobone gede banget. Sekian tahun berjuang tuh hanya dapat umat sedikit, dan itu buwedike masa Allah sing sik kafir itu nguber-nguber mau membunuh dan lain sebagainya. Nah pada saat dikejar lari Nabi Yunus itu ndak istikharah dulu kepada Allah, lalu kena musibah itu tadi. Tapi karena falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun, dawe Allah tentang Nabi Yunus itu. Andai Nabi Yunus itu bukan termasuk golongannya orang-orang yang tidak banyak tasbihnya, Yunus pasti tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat, nggak bakal selamat maksudnya. Tapi berkahnya Nabi Yunus itu jago tasbih. Tasbih yang dibaca biasanya dibaca oleh orang NU saat istighosah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Makanya kita harus punya senjata. Salah satu dari sekian banyak wirid Rasulullah, wiridnya para nabi-nabi menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dibacalah. Terserah nopo gawe tasbih Kanjeng Nabi yang diracik dari 5 kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Niku lek dipreteli sitok-sitok. Subhanallah fadilah dahsyat, walhamdulillah fadilah dahsyat, walhamdulillah wala ilaha illallah tahlil fadilah dahsyat, wallahu akbar takbir fadilah nggih dahsyat, wala haula hauqalah fadilah nggih dah. Andai kita bisa istiqomah, maka setiap kalimah thayyibah itu akan membawa maziyah, akan ada ijaznya, ada keistimewaan yang menyebabkan Allah berikan pertolongan pada saat kita butuh pertolongan. Allah yang berkuasa. Muga-muga saged istiqomah ya. Nabi Yunus kali Gusti Allah iwake dikandani. Ikan Dhinnun. Iki Yunus itu ahli tasbih. Seneng memuji saya. Nanti nek Yunus ambyuk ke sini, kowe mangapa sing ngombo ya iwak? Untumu sisihno. Cek gak nyenggol bokonge Yunus.
Begitu dalam kitab tafsir ya, tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Qurtubi ya. Jadi sampai ikan itu kesakitan diperintah Allah kon mengangap untune kon rada nyisihno. Sampai kesakitan ikan itu. Tapi ya itu berkahnya Yunus itu minal musabbihin bahasa Qur'annya. Salah satu nabi yang paling jos tasbihnya kepada Allah, maka Allah menyelamatkan dari musibah ditelan ikan, ditelan langsung dibawa ke tepi, dilepas lagi atas nama perintah Gusti. Takdir musibah tetap, tapi bahayanya musibah dinolno Gusti Allah. Itulah pentingnya zikir, itulah pentingnya wirid, itu pentingnya doa sebagai silahul mukmin, pedange wong. Paling tidak orang-orang yang masih telaten dengan zikir, telaten dengan istighosah, isti'anah, dengan ibadah, maka paling tidak ketika kita menghadapi tantangan kerja yang macam-macam atau tantangan kehidupan pada saat teko cobone, kok sik ngandalno ono wirite, ono dongane, ono zikire, saya yakin itu akan menjadi penyeimbang rohani supaya jumlah problem yang dihadapi, tantangan yang dihadapi sebanding dengan jumlah kesabaran yang dimiliki. Itu penting, dunia modern gak iso ngono. Didik-didik putus asa. Udah putus asa itu hidup ndak objektif gitu. Delok kereta api terus ketok roti, ngeres. Kereta api kok kelihatan roti. Orang yang putus asa itu hanya orang kafir, kata Allah dalam Al-Quran. Walatai asu mirrohillah dan seterusnya. Makanya para nabi, para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah, tantangan-tantangan kehidupan, cobaan-cobaan, musibah-musibah, tidak pernah nggak ada zikirnya, tidak pernah nggak ada doanya, semua ada zikir, ada doa, dan tidak pernah berani meninggalkan hak-haknya Allah, sesibuk apapun kerjaan kita. Makanya pertama, kompetensi personal. Orang punya karakter bekerja itu. Yang kedua, orang harus punya daya tahan mental untuk menghadapi tantangan. Supaya punya daya mental, kekuatan mental, stabilitas temperatur batinnya diberikan Allah, maka harus ada hidayah dan ma'unah. Caranya, iya karena butuh nyari hidayah, wa iya karena nasta'in nyari ma'unah. Ketika hidayah ma'unah diberikan oleh Allah, ini akan menjadi penyeimbang rohani supaya jumlah cobone sebanding ambek jumlah sabare, gak gampang stres. Fresh, optimisme positif yang dilandasi iman tetap muncul, selamat akidahnya. Tapi nek wis ngremehno ibadah, ngremehno salat, karepe nyambet gawene sregep, rezekine kathah. Wah, itu yang paling bahaya nanti kalau jumlah cobone luwih gede katimbang sabare. Iso munting. Terus isane mung sambat nang wonge. Wis ora kok bersambat nang Gusti Allah. Wis ngono tertekan jiwanya. Biasanya lalu penyakit paling ringan namanya stres. Sholat enggak, ngaji enggak, zikir enggak, servis rohaniah enggak ada, krisis hidayah, krisis ma'unah, tertekan jiwanya. Ngaji mboten, sholat mboten, tewegang terus. Apalagi potensi kolesterolnya di atas ambang normal, tambah medeni. Di atas stres itu namanya depresi. Naik lagi des namanya darah tinggi, naik lagi del namanya stroke. Landure stroke itu tahlilan biasanya. Wah, jangan ngelok-ngelokno tahlil iku ala bi dzikrillah tatmainnul, menenteramkan hati ya dengan zikir. Objeknya zikir itu hati.
Kalau zikir tidak menyentuh hati, ya kurang efektif untuk tentramnya hati. Mulanya zikir itu paling tidak kan melibatkan dua hal, ya. Ibadah lesan niku nyebut, ibadah hati weling, ibadah pikir itu nyadong maknane apa sing diwaca. Wangel berarti mboten. Lek riyadhah latihan terus nggih mudah. Kalau sulit kan mergo dereng latihan. Muga-muga saged nggih. Allahumma. Yang kedua ada kompetensi profesional religius. Orang bekerja itu harus berdasarkan ilmu di bidangnya masing-masing untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Makanya orang hidup ini tidak boleh meremehkan ilmu pengetahuan. Apalagi umat Islam itu gondeli Islam sebagai ajaran akidah, Islam sebagai ajaran ilmu, Islam sebagai ajaran amal syariat, Islam sebagai ajaran muamalah multilintas dalam batas yang jelas, dan Islam sebagai ajaran moral dan akhlak. 5 niku nek digondeli mulya wong Islam. Dan mudah-mudahan umat Islam yang paling banyak di dunia, di Indonesia ini bisa melakukan itu. Kalau 5 hal ini diugemi, akidah, syariat, muamalah, akhlak, akidah, ilmu, amal syariat, muamalah, akhlak. Saya yakin damai Indonesia itu. Gak koyok Suriah, gak koyok Afghanistan, gak koyok Pakistan, gak koyok Libya, gak koyok Irak, gak koyok Yaman, gak koyok Sudan, tawuran dewi-dewi bodoh Islami, bunuh membunuh. Naudzubillah min. Ayo jaga Indonesia dengan Islam yang rahmatan lil alamin, tidak Islam rahmatan lil muslimin kok. Tidak Islam rahmatan lil mukminin kok. Tapi Islam rahmatan lil alamin. Artinya semua orang Islam harus paham alam di mana Indonesia diberikan Allah pada warganya. Pada Indonesia harus paham supaya dakwah Islam tidak membentur budaya. Mendakwahkan Islam tidak membentur kesepakatan yang membawa kemaslahatan. Misalnya kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, lalu napa malih niku? NKRI harga mati wis. Dan itu tidak menghalangi perkembangan Islam kok. Kita membangun masjid sampai jutaan masjid juga ada halangan. Kita bikin pondok sekian juta, NU sekian juta, Muhammadiyah sekian juta pondok, tidak ada halangan kok. 4 pilar kebangsaan kita tidak menghalangi Islam berkembang. Justru kesepakatan itu yang menjamin perdamaian lintas agama, lintas budaya, dan seterusnya. Dan itu seperti Kanjeng Nabi di Madinah. Ketika ada Yahudi, ada Nasrani, ada kafir Quraisy, imigran dari Arab, ada berpuluh-puluh etnis, di antara etnis Khazraj dan etnis Aus itu konflik horizontal panjang itu, mulai Masih Yasrib sampai Madinah konflik terus. Tapi kepemimpinan Rasulullah luar biasa dengan adanya Misakum Madinah. Madinah Charter, kesepakatan Madinah di antara golongan-golongan yang berbeda-beda itu, Rasulullah mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram dalam masyarakat yang berbeda-beda. Ini amanat kita. Napa malih sing warga NU Mbah Hasyim niku ya ulama, ya pahlawan nasional. Sing Muhammadiyah Yai Ahmad Dahlan niku ya ulama, ya pahlawan nasional. Sama-sama sing warga NU mbek warga Muhammadiyah berarti amanatnya sebagai penerusnya ulamanya masing-masing kan berarti bela agama, bela negara. Bela agama jangan ngerusak negara, bela negara jangan ngerusak agama, dan jangan dikesankan bahwa agama itu rusak merusak. Bentur membentur, tetapi agama itu rahmatan. Nah, itu kalau bisa dilakukan luar biasa kenikmatan beragama di sebuah negara yang aman, damai, tentram dalam masyarakat yang berbeda.
Maka pesan saya di mana-mana yang terakhir, jangan sampai nanti 2024 beda pilihan lalu mengorbankan persatuan, mengorbankan ukhuwah watoniyah, mengorbankan ukhuwah basyariyah, mengorbankan ukhuwah bainal muslim wal muslim. Jangan. Itu kegiatan rutin 5 tahunan. Ya, namanya pesta demokrasi. Ya, bismillah pun. Napa to maknane bismillah ya? Bismillah atas nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, tanpa pilih kasih. Ar-Rahman itu kan dzurrahmatis syamilah wasi'atil khalqu min arzaqihim wa masolihihim. Dan kitab-kitab tafsir zaman waca semuanya begitu. Ar-Rahman dzurrahmatis syamilah. Ya, Rahman itu artinya zat yang kasih sayangnya meluas ke seluruh persada alam ini. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diwelasi Allah, yang tidak dikasih Allah. Ar-Rahim, Ar-Rahim khosun lil mu'minin. Sing oleh sifat rahimnya Allah hanyalah orang mukmin di dunia sampai di akhirat. Kalau Ar-Rahman, siapapun Allah tidak peduli. Senyampang Allah masih sudah ciptakan mulutnya dan perutnya, semua disetori rezeki, jatah rezeki. Sampai maling ku ono sing sukses. Ya, artinya oleh maling berhasil gitu. Maling sukses. Urusan perilakunya yang salah, mengambil hak orang lain, nanti akan berurusan dengan Allah di hari kiamat. Lah kita orang mukmin itu dapat Ar-Rahim. Senajan wong mukmin misalnya tidak seberapa dapat jatah dunia di dunia ini, maka nanti akan kaya dapat jatah di akhirat. Mulane ana wong donyane pas-pasan, akhirate mewah. Ana sing donyane mewah, akhirate mewah. Wonten Nabi Sulaiman niku besok donya akhirat ya mewah, tapi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman ku besok mlebu swarga keweri dhewe. Sebab ilmunya tinggi, derajat pangkatnya jadi nabi, jadi raja, terus bawandane kawathah. Hisabe nggih dawa. Mulane sing pas-pasan ngeten iki kula seneng ndang mlebu swarga ki wis. Ora kedawan hisab. Gak kedawan hisab. Itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kafir juga diberi sehat, yang tidak ibadah juga dijatah rezeki. Pokoknya sudah dijatah. Tapi Ar-Rahim orang kafir enggak dapat. Ar-Rahim yang dapat khosun lil mu'minin, hanya orang-orang yang beriman. Jadi wong iman itu ya oleh rahmane Allah, ya oleh rahime Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat. Amin. Waqala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yaqulu yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, illa dzabasyaitanu, kecuali setan akan acur kama yadubur rasasu 'alan nar, sebagaimana api melelehkan timah. Jadi jenengan mau ngawiti perbuatan apapun kok bismillahirrahmanirrahim, setan sing ngawal jenengan niku leleh kaya leleh timah kena api. Dawuh Kanjeng. Makanya jangan sampai lupa. Kadang-kadang malah ada yang lebih komplit. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahi amantu billah, bismillahi tawajjahtu lillah, bismillahi tasamtu billah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Lajeng numpak kendaraan gak lali bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur. Biasanya madhep ning kono ana sing tertib diterusno maneh wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka, dan seterusnya niku lho, tak cepet nih mawon paling ora ana sing apal. Biasane mek 3000 dal umroh wae haji mulai lali. Mudah-mudahan kita ndak lupa. Jenenge orang berangkat kepengin selamat, dikawal pertolongan Allah, produktivitas kerjanya meningkat, rezekinya halal barokah, gawe sangung ibadah. Ya kudu komplit lah. Sangune nang Gusti Allah kudu komplit. Nah, ketika seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim saat dia mengawali pekerjaan, setan itu akan menjadi ajur, ya, hancur sebagaimana melelehnya timah kena api. Kama yadubur rasasu 'alan nar, sebagaimana melelehnya timah di atas api kena api. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu yang berucap bismillahirrahmanirrahim dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin, kecuali dengan bismillah itu Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikat kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia-mulia yang ditugasi untuk mencatat amalnya seorang hamba. Ayat tubuh, he malaikat, catatlah orang yang berangkat kerja membaca basmalah itu, catatlah fi diwanihi, di dalam catatan amalnya dia yang kau bawa itu arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung malaikat mencatat pahala di dalam diwan. Diwan itu catatan amali awake dhewe-dhewe nih. Jadi kita nanti punya rapot, punya rapot amal, namanya diwan, catatan amal kita. Gak mungkin catatannya malaikat itu hang, itu gak mungkin. Gak mungkin loh. Upama malaikat itu lali barang ngono, utawa catetane ilang dewemen sampean lah, dosaku akeh gak kecatet. Gak mungkin. Makanya besok itu sudah ndak bisa mengelak udah. Semuanya dah akan dipersaksikan di hadapan Allah. Semua yang baik akan dibalas baik, semua yang jelek akan dibalas sepadan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebaikan hanya membaca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim, langsung Allah memerintah kepada malaikat kiraman katibin agar mencatat pahalanya di dalam catatan amalnya orang itu, namanya diwan arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Jadi sepisan tok niku lho, murai Gusti Allah ditunjukke dikei pahala 400 kebaikan. Makanya kalau seorang hamba menyebut-nyebut Allah, iku Gusti Allah gak isoan. Artinya gak isoan itu sifat welase Allah mesti luwih gede katimbang sifat ghadab dan kemarahannya, pasti itu. Allah itu kalau memandang hambanya yang suka nyebut-nyebut Allah, termasuk bismillahirrahmanirrahim, kalimah thayyibah menyebut
Allah. Allah dan asma Allah yang dua itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika Allah disebut oleh seorang hamba, maka sifat pengampunan Allah pun pasti lebih besar ketimbang besarnya dosa-dosa kita. Makanya terus hadis berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang mengucap bismillahirrahmanirrahim marratan sekali saja, lam yabqa min dunubihi darratun, tidak akan tersisa dosa-dosanya sedikit pun, tidak akan tersisa, lunas, beres, bersih dosa-dosa yang kaitannya kepada Allah. Kalau dosa kaitannya dengan hak-hak Adam ya enggak iso diberesi dengan metode wal afina anin nas, saling minta maaf, saling memberi maaf, saling ngijoli ya, melunasi hak-hak orang lain yang pernah kita ambil. Nggak bisa, Cak, iki mumpung Syawal halal bihalal, sautang-utangku lunas ya. Nggak bisa, minal aidin wal faizin, sautang-utangku lunas, nggak bisa. Yang bisa diberesi dengan puasa itu adalah dosa-dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia harus dimintai halalnya. Prosedurnya yaitu tadi wal afina anin nas, saling minta maaf dan saling memberi. Karena dosa antar sesama itu kalau tidak diberesi dengan saling minta maaf dan saling memberi maaf di dunia, nanti di padang mahsyar menjadi problem yang sangat genting. Allah mempersilahkan kita untuk saling gugat menggugat. Yang mendolimi akan digugat oleh orang yang didolimi. Sing misui akan digugat oleh orang yang terbisui. Yang dipukul akan menggugat kepada orang yang memukul. Yang diambil haknya akan menggugat kepada orang yang mengambil haknya. Dan gugatan itu yang jadi hakim paling adil, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang jadi saksi, al yauma nakhtimu ala afwahihim, niki dikunci rapet, gak iso ngomong wis, kakian nyocot ning dunya mbiyen. Wa tukallimuna aidihim, driji-driji 10 berubah jadi mulut. Wa tukallimuna aidihim, driji 10 berubah jadi mulut, ngomong. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum, kaki kita juga menjadi saksi, belum catatannya raqib atid juga pasti akan menjadi saksi, sudah tidak bisa mengelak. Makanya jihad kita adalah sebelum ajal datang beresi dosa kepada Allah dengan memenuhi hak-hak Allah, melakukan hasanat, karena Qur'annya dawuh innal hasanat yudhibnas sayyiat, hasanat kebaikan sekecil apapun itu adalah melebur dosa. Kepada sesama manusia kita berbuat baik, kita saling minta maaf, saling memberi maaf, insya Allah pada saat ajal datang kita sudah tidak berurusan dosa kepada Allah, juga sudah tidak berurusan dosa kepada sesama manusia. Itulah nanti di alam barzah, kata Rasulullah di akhir kitab ini, sebelum akhir ya, di bab ke-38 nanti, bahwa kuburannya orang mukmin itu tidak sekedar 75 cm kali 2 meter ya, tidak itu. Tapi besok makomnya orang mukmin itu diperluas oleh Allah, dibikinkan pertamanan, dihias oleh Allah dengan warna-warna yang khadra, warna hijau sejuk, hijau-hijau daun itu, sab'ina dira'an ke sana, sab'ina dira'an ke sana, sab'ina dira'an ke sana, sab'ina dira'an ke sana. 70 dirok, sak dirok niku sak menten. Tepok tengah dodo kula sampai sak menten. Kira-kira ya pira ya? Pirang meter ya? 70 dirok iki kira-kira 50 meter lah. Jadi keliling 50 meter makome wong mukmin sejati yang betul-betul mukmin, bisa menegakkan amanat apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya di dalam sabda Rasul itu namanya
apa Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadi wong sing iman sejati ku besok kuburannya dihias oleh Allah seperti taman surga. Tapi orang-orang yang tidak mukmin ya ngeres besok di sana itu. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niron. Besok orang-orang yang tidak mukmin itu ya jurang neraka itu, ya ngedeni ngeres itu. Makanya azab kubur itu nyata. Di mana Kanjeng Rasul itu setiap sholat sebelum salam itu kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alal iman. Dalam riwayat yang lain tsabbit qalbi ala dinika. Saged mawon. Muga-muga senantiasa ingat berangkat kemana saja atas nama Allah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim akan mendapatkan naungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim 400 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim tidak tersisa dosamu sedikit pun berkat belas kasihnya Allah menunjukkan pengampunannya terhadap hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir waqala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kata yang telah menulis Bismillahirrahmanirrahim, menulis Bismillahirrahmanirrahim, fajawwada ta'dziman lillah, lalu dia menghias tulisan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengagungkan asma'nya Allah. Orang yang menulis bagus dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang lalu dan sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki sing tulisannya apik-apik napa namanya? Khutot ya. Khutot Indonesia terbaik diantaranya Ustadz Misbahul Munir ya. Sukun santri pik sampai sekarang itu kalau ada lomba nulis Arab itu beliau jadi salah satu juri ya, nasional itu. Dan ini hampir selesai ya, menulis Quran terbesar di dunia ya, pesenannya Malaysia ya, hampir selesai, udah 3,5 tahun. Mudah-mudahan sampai selesai nanti. Jadi kalau mengukir-ngukir Arab, beliau paling ahli itu ya. Khutot, namanya khutot. Orang-orang yang ahli menulis Arab dengan bagus, dengan gaya-gayanya yang khas. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, karena bismillah adalah metode untuk mendapatkan penjagaan, mendapatkan banyak kebaikan dan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.